Halo semuanya, selamat datang di Catatan Anomali. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus orang hilang yang terjadi di Korea Selatan. 21 Januari 2013, wanita bernama Lee Pang-yang yang awalnya memutuskan untuk kembali ke Amerika untuk menikah tiba-tiba menghilang. Dan di hari ke-69 setelah putrinya menghilang, sang ibu baru melapor ke polisi. Sebenarnya, apa yang telah dia alami? Dia pergi kemana? Lee Pang-yang lahir di Pulau Jeju, Korea Selatan. Sejak kecil kondisi rumahnya tidak terlalu baik, mewajibkannya untuk lebih giat dibandingkan anak-anak seumurannya. Saat berusia 20 tahun, dia lolos di sebuah universitas di Seoul. Setelah lulus kuliah, dia mendapatkan pekerjaan sebagai asisten dokter gigi di sebuah klinik gigi di Seoul. Dia menyukai pekerjaannya dan giat dalam bekerja, dan dengan cepat dipromosikan menjadi ketua. Dia sangat berbakti. Setiap bulan setelah menerima gaji, dia akan langsung mengirim sebagian ke rumah untuk menunjang kebutuhan rumah. Tinggi badannya 167 cm, berat badannya 55 kg, sosoknya tinggi semampai, paras yang cantik. Dia seorang wanita cantik. Tahun 2009, dia mengenal Alex yang berusia 32 tahun di gereja. Alex adalah lulusan Universitas Yonsei, tengah bersiap untuk belajar MBA di Amerika. Kedua orang tuanya menjalankan bisnis di Manhattan, New York. Mereka adalah keluarga yang kaya. Alex juga sangat tampan, bahasa Inggrisnya lancar. Alex jatuh cinta pada Lee Pang-yang pada pandangan pertama. Tapi Lee Pang-yang awalnya merasa sangat ragu. Dia merasa kesenjangan keluarganya sangat besar, tapi dirinya tidak bisa menahan serangan kasih sayang dari pria itu. Keduanya segera berpacaran. Alex sangat murah hati padanya. Berbagai hari ulang tahun dan hari jadi selalu menyiapkan hadiah mengejutkan. Membelikan tas bermerek dan kosmetik sebagai hadiah. Juga sering bepergian. Setelah keduanya cukup lama berpacaran, mereka pun mulai tinggal bersama. Lebih tepatnya, Alex pindah ke rumahnya Lee Pang-yang yang ada di Seoul. Seiring perasaan keduanya semakin mendalam secara alami, pembicaraan pernikahan mulai ada. Dari perkataan dan perbuatan Alex, Lee Pang-yang bisa merasakan kedua orang tua Alex tidak menyukai dirinya. Tapi Alex sangat mempertahankan perasaan ini. Dia selalu membujuk Lee Pang-yang untuk pergi ke Amerika bersamanya dan bilang pada Lee Pang-yang tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Aku akan mengatasi semuanya. Awalnya Lee Pang-yang merasa sangat ragu dan tertekan. Satu hal adalah orang tua pihak pria tidak terlalu menyukainya. Hal lainnya, setelah kerja keras selama bertahun-tahun, sudah sangat tidak mudah untuk menetap di Seoul. Kalau pergi ke Amerika dan meninggalkan Seoul sungguh terlalu disayangkan. Lee Pang-yang juga sering bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kulakukan di Amerika sampai di sana? Hanya bisa merepotkan Alex. Akhirnya pada tahun 2013, setelah keduanya berpacaran selama 4 tahun, Lee Pang-yang lebih memilih perasaan cintanya dan memutuskan untuk pergi ke Amerika dulu, baru menjelaskannya pada orang tua mereka. Januari 2013, dia berhenti dari pekerjaannya di klinik gigi Seoul, sekaligus memberitahu pemilik rumah dirinya akan keluar dari rumah pada tanggal 24 Januari. Dia juga menjual seluruh perabotan rumahnya. 23 Januari 2013, mereka berdua datang ke kantin tempat kerja ibunya dan menyampaikan salam perpisahan terakhir padanya. Ibu masih menanyakan mereka sambil bergurau, kapan kalian akan punya anak? Keduanya tersenyum dan berkata, masih belum ada rencana. Kendati begitu, ibu Lee Pang-yang merasa cukup puas dengan menantunya. Pada hari itu, Lee Pang-yang berkata pada ibunya, karena akan segera meninggalkan Korea, dia akan segera menonaktifkan nomornya. Kemungkinan tidak akan bisa dihubungi selama sebulan, karena mereka bersiap untuk pergi ke Eropa selama beberapa puluh hari, kemudian baru ke Amerika. Setelah pergi ke Amerika, baru mendaftarkan pernikahan. Setelah semuanya sudah diatur dengan baik, baru akan menghubungi rumah. Meski sedikit tidak rela, tapi ibu merasa keduanya sudah berpacaran untuk waktu yang lama. Seharusnya tidak akan ada masalah, sehingga tidak terlalu memikirkannya. Tapi yang tidak terfikirkan oleh ibunya adalah inilah pertemuan terakhir dengan putrinya. Menurut rencana awal, dia seharusnya pergi ke Eropa pada tanggal 24 Januari 2013. Tapi sejak tanggal 23, ibu Lee Pang-yang tidak lagi pernah menerima kabar apapun dari putrinya. Sebulan kemudian, ibunya merindukan putrinya, sering mengirimkan pesan di KakaoTalk padanya. Misal, apakah sudah sampai dengan aman, apakah masih tidak bisa ditelepon.
Mengapa lama sekali tidak memberi kabar? Kalau sudah melihat pesan harus balas ya. KakaoTalk adalah sebuah aplikasi chatting. Setiap penduduk Korea akan menggunakannya. KakaoTalk bisa memberi tanda apakah pesan sudah dibaca atau belum. Kalau belum dibaca, maka di samping pesan akan ada tanda 1. Kalau sudah dibaca, maka 1 kecil akan menghilang. Terus seperti ini, pesan yang dikirim oleh ibunya selalu belum dibaca. Tapi tiba-tiba suatu hari saat ibu membuka ponsel menyadari foto putrinya sudah diganti dan pesan sudah dibaca. Dia berpikir dalam hati, apa-apaan ini, putrinya sudah membaca pesan, mengapa tidak membalasnya? Kemudian ibunya menekan nomor ponsel Lee Bang-yang yang dulu. Telepon tersambung. Yang memangkat telepon adalah seorang pria. Awalnya ibunya mengira dia adalah menantunya Alex. Dia pun bertanya, apakah Lee Bang-yang ada di sampingmu? Pria yang menjawab bertanya, siapa Lee Bang-yang? Pada saat ini ibunya menyadari mungkin ada orang lain yang menggunakan nomor Korea Lee Bang-yang. Sehingga ibunya menjelaskan ini adalah nomor putriku. Dia sekarang sudah pergi ke Amerika. Nomornya sudah dinonaktifkan sejak lama. Pemilik nomor barunya adalah Im Jae-hong. Dia memberitahu ibu Lee Bang-yang sebuah hal yang mengejutkan. Lee Bang-yang kemungkinan besar masih ada di Korea. Sejak nomor ini dibuka, dia sering menerima beberapa pesan dari penarikan kartu kredit. Memang kalau tidak mengubah nomor telepon di bank, pemberitahuan dari bank masih akan terkirim ke nomor aslinya, dan catatan kartu kredit Lee Bang-yang kebanyakan adalah bon naik taksi di tengah malam dan pergi ke bar, bahkan ada catatan menginap di kamar hotel. Mendengar hal ini, ibu Lee Bang-yang menyadari ada yang tidak beres. Akhirnya di hari ke-69 putrinya menghilang, dia memutuskan untuk lapor polisi. Begitu melihat beberapa catatan kartu kredit ini, polisi merasa kemungkinan besar dia kabur dari rumah dengan sengaja memutuskan hubungan dengan keluarga. Tapi keluarga Lee Bang-yang bersikukuh kalau hal itu adalah hal yang tidak mungkin. Di bagian administrasi penerbangan, polisi memeriksa catatan nama penumpang yang keluar negeri selama beberapa bulan terakhir. Tidak ada yang bernama Lee Bang-yang. Dengan kata lain, Lee Bang-yang sama sekali tidak pergi ke luar negeri. Seharusnya masih ada di Korea. Dalam penyelidikan, polisi mengetahui Alex pada tanggal 24 Januari, hari di mana mereka akan pergi ke luar negeri pukul 12.48, tengah malam di internet, mengganti nomor telepon. Mengapa dia harus berbuat demikian? Polisi segera bisa menghubungi Alex. Setelah Alex menerima telepon, Alex berkata pada polisi, aku bersama Lee Bang-yang, hanya saja dia pergi keluar sebentar. Sampai pada saat itu, polisi masih mengira ini adalah kasus menghilang bersama. Sehingga polisi berkata pada Alex, keluarga Lee Bang-yang sangat mengkhawatirkannya, sudah melapor pada polisi, suruh dia setelah pulang langsung menghubungi keluarganya. Alex langsung menyetujuinya, tapi setelah beberapa waktu berlalu, keluarga Lee Bang-yang sama sekali tidak menerima kabar apapun. Baru polisi menemukan Alex kemungkinan besar adalah saksi terakhir dari kasus hilangnya Lee Bang-yang, bahkan merupakan tersangka terbesar melalui pemeriksaan. Pada tanggal 24 Januari ada catatan menyewa mobil dengan total jarak mengemudi sejauh 43 km. 28 Januari, Alex membeli sebuah pisau untuk memotong sashimi. Harga pisau ini sangatlah mahal. Kalau bukan untuk bisnis atau membuka toko sashimi, pada dasarnya tidak perlu menggunakan pisau ini. Polisi melaporkan bahwa Alex akan datang untuk diinterogasi. Membuktikan fakta, dimulai tanggal 31 Januari, orang yang menggunakan kartu kredit Lee Bang-yang adalah Alex. Menghadapi pertanyaan polisi, Alex berkata, 23 Januari keduanya pergi menemui ibu Lee Bang-yang. Setelah pulang ke rumah, mereka bertengkar hebat. Setelah Lee Bang-yang pergi dengan marah, dia tidak pernah melihatnya lagi. Polisi bertanya, di mana kalian berdua bertengkar? Jawaban Alex yaitu di dalam sebuah hotel. Polisi mengejarnya dengan pertanyaan lagi. Menurut catatan, tanggal 24 Januari pukul 00.48 tengah malam, kamu telah mengganti nomor telepon di internet, dan IP-mu menunjukkan dirimu ada di rumah. Pada saat ini, Alex tiba-tiba berkata, oh di rumah, aku salah ingat. Polisi bertanya lagi, mengapa kamu mengganti nomor telepon secara tiba-tiba? Alex menjawab, dia merasa Lee Bang-yang tidak akan kembali lagi, takutnya teman-temannya dan keluarganya akan telepon menanyakannya. Jadi dia mengganti nomor telepon. Polisi bertanya lagi, mengapa kamu menyewa mobil pada tanggal 24 Januari? Alex berkata, setelah berpisah,
suasana hatinya memburuk. Menyewa mobil hanya untuk pergi keluar menenangkan diri. Polisi bertanya lagi, perjalananmu dengan mobil itu tidak sampai 43 km, lebih tepatnya hanya dari 20 km lebih. Mau pergi kemana menenangkan diri? Alec pun mengganti topik dan berkata, awalnya ingin pergi menenangkan diri, lalu tidak jadi pergi. Setelah membeli beberapa barang di mall, dia langsung pulang. Polisi mengejarnya lagi. Perjalanan pulang pergi dari mall ke rumahmu sejauh 24 km, lalu sisanya 19 km. Kamu pergi kemana? Alec pun berkata, aku berputar-putar di sekitar. Polisi meneruskan pertanyaannya. Mengapa kamu menggunakan kartu kredit Lip Hang Yang? Alec berkata, tidak bisa berpaling untuk sementara, ingin menggunakan kartunya dulu, setelah bertemu nanti baru kembalikan uang padanya. Alec baru saja bilang. Dia merasa Lip Hang Yang tidak akan kembali lagi. Mereka tidak akan berjumpa lagi, kata-kata yang membingungkan. Pada saat ini polisi meneruskan pertanyaan. Apa kegunaan dari pisau pemotong sashimi ini? Pada saat ini Alec bilang kalau dirinya mengalami sedikit depresi. Membeli pisau itu untuk mengakhiri hidupnya. Polisi berkata, di mana pisaunya? Tunjukkan pada kami. Alec bilang pisaunya telah ditemukan oleh ayahnya, sehingga ayahnya telah membuang pisau itu. Tapi bukankah ayah Alec sedang berbisnis di Manhattan, New York, Amerika? Pengakuan ini diubah berulang kali dengan banyak kekurangan, dan penyelidikan selanjutnya membuat polisi menemukan kebenaran yang membuat orang terkejut. Semua orang di sekitar Alec mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai identitas dirinya. Beberapa orang bilang dia bekerja di perusahaan sekuritas. Beberapa orang bilang dia bekerja di perusahaan terkenal. Singkat kata, beberapa pendapat orang ini mempunyai satu kesamaan, yaitu keluarga Alec sangat kaya, tapi semua ini hanyalah khayalan bualan Alec. Dia sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, juga tidak lulus dari Universitas Yonsei. Ayah Alec ada di Korea, bekerja sebagai pemulung. Nilai Alec termasuk bagus, tapi keluarganya tidak mempunyai uang untuk membiayainya kuliah. Dia berhenti dari universitas di Korea setelah menyelesaikan tahun pertamanya. Tapi yang paling keterlaluan yaitu Alec mengandalkan ketampanannya dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang luar biasa berpacaran dengan 40 wanita sekaligus. Dan Lip Hang Yang yang menghilang hanyalah salah satu dari sekian banyak pacarnya. Saat polisi menemukan Lip Hang Yang setelah sebulan menghilang, Alec mempunyai catatan berpergian ke luar negeri, tapi perjalanannya bukan Eropa, juga bukan Amerika, melainkan Singapura. Kali ini perjalanan Alec ke Singapura bersama dengan seorang wanita, dan wanita ini bekerja di perusahaan terkenal di Korea, menyebutkan dirinya sebagai pacar Alec. Saat polisi menanyainya apakah dirinya mengenal Lip Hang Yang, dia menjawab, ini pertama kalinya aku mendengar nama itu. Sampai di titik ini, semuanya mungkin merasa aneh. Bagaimana Alec bisa berpacaran dengan beberapa wanita sekaligus padahal jelas-jelas tidak ada sumber keuangan dan sampai menghamburkan begitu banyak uang. Sebenarnya, saat dirinya berpacaran dengan seorang wanita baru pasti akan menunjukkan dirinya mempunyai banyak uang. Misalnya makan di restoran mewah, membeli tas mahal, dan lain-lain. Saat semuanya merasa kondisi keluarga Alec sangat bagus, maka dia akan mulai menghamburkan uang pacarnya. Lip Hang Yang adalah contoh yang terbaik. Saat dia dan Alec tinggal bersama, selain 84 juta rupiah dari deposit sewa, tidak menghemat sedikit pun uang. Teman Lip Hang Yang juga bilang beberapa tas dari Alec saat mereka melihatnya pertama kali, mereka sedikit mirip barang palsu, tapi memikirkan Alec yang begitu kaya, bagaimana mungkin memberikan barang palsu? Selama 2 tahun mereka tinggal bersama, Alex sesekali akan mengatakan akan pergi ke Amerika untuk mengunjungi orang tuanya. Dan sebenarnya saat itu adalah hari di mana dia akan mengunjungi pacar lain. Pada titik ini polisi sudah menetapkan Alex sebagai tersangka terbesar atas hilangnya Lip Hang Yang. Kalau begitu Lip Hang Yang pergi kemana? Karena ibu Lip Hang Yang 69 hari setelah putrinya menghilang baru melapor polisi, dan CCTV sebagian besar bangunan di Korea catatannya akan dihapus setiap bulan. Ini menyulitkan polisi untuk melacak keberadaan Lip Hang Yang. Mobil yang Alex sewa pada 24 Januari sudah beberapa kali dibersihkan, kesulitan dalam memperoleh bukti. Polisi sekali lagi memanggil Alex untuk datang dan diinterogasi. Kali ini pertanyaan utamanya berkisar pada 3 pertanyaan. Sebenarnya Lip Hang Yang pergi kemana? Apakah kamu telah menyakitinya? Atau apakah kamu pernah melihat dia disakiti dengan mata kepalamu sendiri? Jawaban Alex terhadap beberapa pertanyaan ini adalah tidak
atau aku tidak tahu, tapi hasil identifikasi poligraf menunjukkan Alex terus berbohong. Kendati demikian, hasil dari poligraf tidak bisa menjadi bukti. Akhirnya karena kurangnya bukti dan tidak bisa menemukan tubuh Lee Pang-yang, Alex dipenjara selama 2 tahun karena penipuan dan pelanggaran hukum kredit. Setelah hasil persetujuan keluar, Alex memilih untuk mengajukan banding. Setelah banding, pengadilan tinggi berpendapat meski tidak ada bukti langsung Alex telah membunuh Lee Pang-yang, tapi pengadilan berpendapat Alex berhubungan langsung dengan hilangnya Lee Pang-yang. Dari kedua pendapat, dia dihukum 4 tahun penjara. Kalau memang benar Alex telah membunuh Lee Pang-yang, lantas apa motifnya? Berikut adalah beberapa analisisku. Pertama, Lee Pang-yang bersedia untuk menyerahkan segalanya dan pindah ke Amerika bersama Alex. Ini adalah usulan Alex. Dia jelas-jelas tidak mempunyai bisnis di Amerika. Orang tua yang kaya bahkan tidak mampu membeli tiket pesawat. Mengapa dia membuat sebuah kebohongan yang ditakdirkan akan terungkap? Mungkinkah Alex sudah lama mengetahuinya? Meski Lee Pang-yang tidak pergi ke Amerika, tapi dia akan pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sosok yang diciptakan Alex membutuhkan uang untuk tetap terjaga, sehingga aku pikir motif terbesar dirinya membunuh Lee Pang-yang kemungkinan adalah uang. Kalau begitu, apa ada sebuah kemungkinan Alex telah menjual Lee Pang-yang melalui organisasi jual beli manusia dan terjual sampai ke tempat lain? Tentu saja, semua ini hanyalah dugaanku. Sampai hari ini masih saja tidak ada kabar apapun dari Lee Pang-yang. Bagaimana menurut Anda mengenai kasus ini? Apakah Anda merasa hilangnya Lee Pang-yang ada hubungannya dengan Alex? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Hari ini sampai di sini saja. Kalau suka silahkan like dan subscribe channelku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!